Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transmisi Sabuk. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Saudari Neni Riani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Neni Riani akan mempresentasikan pada poin sabuk rata. Nah, sebelum masuk ke poin sabuk rata, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu transmisi sabuk. Transmisi sabuk. Transmisi sabuk adalah sistem transmisi tenaga atau daya atau momen puntir dari poros yang satu ke poros yang lain melalui sabuk atau belts yang melingkar atau melilit pada puli yang terpasang pada poros-poros tersebut. Karakter gesekan sabuk dan permukaan puli sangat mempengaruhi kemampuan transmisi. Jadi, besarnya gaya tegang dalam sabuk menentukan besarnya momen puntir yang dapat ditransmisikan. Selanjutnya, sistem transmisi sabuk rata dan sabuk feed. Bagian pertama yaitu A. Sabuk rata atau biasa disebut dengan flat belts. Sabuk rata banyak digunakan di pabrik-pabrik dan lokakarya, di mana jumlah sedang daya untuk ditransmisikan dari satu katrol ke katrol yang lain, ketika dua katrol tidak lebih dari 8 meter, dan untuk memindahkan daya dari poros satu ke poros yang lain dengan perantaraan pulei yang berputar dengan kecepatan linier yang sama. Nah, pada gambar itu sebagai contoh sabuk rata. Penggunaan flat belt semakin berkurang dengan digunakannya V-belts pada sistem pemindahan tenaga. Flat belts terbuat dari leather, rubber fabric, dan cord. Flat belt semakin tidak digunakan karena membutuhkan pulei yang lebih besar, tempat yang luas, dan kurang fleksibel. Flat belts juga dipergunakan sebagai conveyor belts, bila mana belts tersebut membawa beban. Flat belts umumnya digunakan sebagai pemindah tenaga high power untuk mesin penggerak yang terpisah dengan mesin yang digerakkan, contohnya sawmills. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari flat belts. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mentransmisikan daya dari poros ke poros yang lain yang memiliki sumbu jarak yang panjang. Yang kedua, tidak bising. Yang ketiga, bisa mengubah arah putaran dari puli yang digerakkan. Yang keempat, bisa menggerakkan poros yang tegak lurus. Selanjutnya kelemahannya, yaitu yang pertama, faktor slip besar karena puli yang datar. Yang kedua, kecepatan yang ditransmisikan tidak besar. Yang ketiga, tidak bisa bekerja di tempat berminyak dan kotor. Nah, selanjutnya yaitu hubungan untuk sabuk rata, yaitu T1 dikurang M kali V pangkat 2 per T2 dikurang M kali V pangkat 2 sama dengan E pangkat mu kali theta. Dengan keterangan, T1 adalah gaya sisi tarik dengan satuan Newton, T2 gaya sisi kendor dengan satuan Newton, M adalah massa belts dengan satuan kilogram per meter, V sama dengan kecepatan belts dengan satuan meter per sekon, E adalah bilangan natural dengan nilai 2,27, mu adalah koefisien gesek ban dengan puli, theta adalah sudut kotak belts. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan Saudari Avanin. Baik, saya Avanin Fauzia Rais akan melanjutkan materi dari Saudari Neni Riani. Rasio kecepatan adalah rasio antara kecepatan driver dan driven yang dinyatakan secara matematis. Panjang sabuk yang melewati driver dalam 1 menit, yaitu P dikali D1 dikali N1. Demikian pula panjang sabuk yang melewati driven dalam 1 menit, yaitu P dikali D2 dikali N2. Selanjutnya, panjang sabuk yang melewati driver dalam 1 menit adalah sama dengan panjang sabuk yang melewati driven dalam 1 menit, sehingga P dikali D1 dikali N1 sama dengan P dikali D2 dikali N2, di mana D1 adalah diameter driven, D2 adalah diameter driven, dan
N1 adalah kecepatan driver atau RPM, N2 adalah kecepatan driven atau pengikut RPM. Next. Sehingga kecepatan rasio adalah N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Ketika ketebalan sabuk dianggap, maka rasio kecepatan N2 per N1 sama dengan D1 ditambah T per D2 ditambah T. Catatan, rasio kecepatan driven sabuk juga dapat diperoleh. Kita ketahui bahwa kecepatan driver V1 sama dengan P dikali D1 dikali N1 per 60 meter per sekon. Dan kecepatan driven V2 sama dengan P dikali D2 dikali N2 per 60 meter per sekon. Ketika tidak ada slip, maka F1 dan F2 sehingga P dikali D1 dikali N1 per 60 sama dengan P dikali D2 dikali N2 per 60 atau N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Next. Adapun contoh permasalahan, sebuah sabuk kulit berdimensi 9 mm dikali 250 mm digunakan untuk menggerakkan katrol besi core dengan diameter 900 mm pada kecepatan 336 rpm. Jika busur aktif di pulei yang lebih kecil adalah 120 derajat, tegangan izin di sisi kencang adalah 2 MPa, dan density kulit adalah 980 kg per meter kubik, dan koefisien gesekan kulit pada besi core 0,35. Maka tentukan kapasitas daya sabuk. Di mana pada jawaban yang diketahui itu T sama dengan 9 mm dirubah ke meter menjadi 0,009. B sama dengan 250 mm dirubah ke meter menjadi 0,25. D sama dengan 900 mm dirubah ke meter menjadi 0,9. N sama dengan 336 rpm. Dan theta sama dengan 120 derajat sama dengan 120 dikali pi per 180. Hasilnya 2,1 radian. Sedangkan regangan sama dengan 2 MPa sama dengan 2 Newton per milimeter kuadrat. P sama dengan 980 kg per meter kubik dan mu sama dengan 0,35. Adapun kecepatan sabuk V sama dengan R dikali D dikali N per 60 sama dengan Pi dikali 0,9 dikali 336 per 60, hasilnya 15,8 meter per sekon. Selanjutnya luas penampang permukaan sabuk. A sama dengan EB dikali T sama dengan 9 dikali 250, hasilnya 2250 mm kubik, mm kuadrat. Selanjutnya tegangan maksimum pada sabuk. T sama dengan R1 sama dengan theta A sama dengan 2 dikali 2250, hasilnya 4500 Newton. Selanjutnya massa sabuk per meter panjang. M sama dengan area dikali leg dikali density, hasilnya 0,25 dikali 0,009 dikali 1 dikali 980 kg per meter kubik. Hasilnya 2,2 kg per meter. Selanjutnya tegangan sentrifugal atau TC sama dengan M dikali F kuadrat dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 dalam kurung 15,8 pangkat 2, hasilnya 550 Newton. Sedangkan pada tegangan pada sisi kencang sabuk T1 sama dengan T dikurang TC, kita masukkan ke dalam rumus 4.500 dikurang 550, hasilnya 3.950 Newton. Selanjutnya, sehingga dapat dicari tegangan pada sisi kendor sabuk atau T2-nya 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu dikali theta
sama dengan 0,35 dikali 2,1 hasilnya 0,735. Log T1 per T2 sama dengan 0,735 per 2,3 hasilnya 0,3196 atau T1 per T2 sama dengan 2085. Jadi dapat dihitung kapasitas daya sabuk adalah P sama dengan T1 dikurang T2 dikali V sama dengan 3.950 dikurang 1.895 dikali 15,8 hasilnya 32,470 watt. Kita rubah ke kilowatt menjadi 32,47. Atau dengan cara lain, tegangan maksimum pada sisi kendor sabuk TA sama dengan T2 ditambah TC sama dengan 1.895 ditambah 550 hasilnya 2.445 Newton. Selanjutnya P sama dengan TD dikurang TC V sama dengan 4.500 dikurang 2.445 dikali 15,8 hasilnya 32,470 watt dirubah ke kilowatt menjadi 32,47. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Rifki untuk melanjutkan materi. Baik, yang kedua itu adalah sabuk V. Sabuk V atau fibel terbuat dari karet dengan inti tenunan tetoran atau semacamnya mempunyai penampang trapesium. Fibel dibelitkan di sekeliling alur pulih yang berbentuk V. Bagian sabuk yang sedang membelit pada pulih ini mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh bentuk gaji yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan fibel, bekerja lebih halus dan tidak bersuara serta daya besar dan jarak relatif dekat. Next. Adapun kelebihannya, yang pertama itu dapat mentransmisikan daya lebih besar. Yang kedua, dalam pemakaian beberapa sabuk kondisi sabuk sama. Yang ketiga, tidak bisa digunakan untuk merubah putaran. Di mana ada kelebihan, di situ pun ada kelemahannya. Yang pertama itu faktor slip besar karena puli yang datar. Yang kedua, kecepatan yang ditransmisikan tidak besar. Ketiga, tidak dapat meneruskan putaran dengan perbandingan yang tepat. Dan yang keempat, tidak dapat bekerja pada tempat yang berminyak dan kotor. Hubungan untuk fibel. Adapun keterangan-keterangannya, yang pertama itu T1, artinya gaya sisi tarik. Ada juga T2, artinya gaya sisi kendor. M, artinya massa belt. V, sama dengan kecepatan belt. E, artinya bilangan natural, yang nilainya itu 2,72. Ada juga mu, yang artinya koefisien gesek ban dengan pulih. Theta, artinya sudut. Lanjut. Theta sudut kontak. Kembali dulu. Lanjut, theta sudut kontak belt atau radian. A artinya sudut kemiringan fibel dalam derajat. Ya, next. Hubungan untuk fibel. T1 dikurang M kali V pangkat 2 per T2 dikurang M kali V pangkat 2 sama dengan E dikali mu kali E per sin A per 2. Adapun keterangannya, T1 itu gaya sisi tarik, T2 gaya sisi kendor, M massa belt, V kecepatan belt, E bilangan natural yang nilainya 2,72. Ada mu yang artinya koefisien gesek dan ban dengan pulih. Theta adalah sudut kotak belt. A sudut kemiringan fibel dalam derajat. Selanjutnya.
Keuntungan dari sabuk V dibandingkan sabuk datar adalah yang pertama, drive V belt memberikan kekompakan karena jarak antar pusat-pusat puli itu kecil. Yang kedua, slip antar sabut diabaikan. Yang ketiga, lifetime lebih lama, 3-5 tahun. Yang keempat, dapat dengan mudah dibongkar pasang. Yang kelima, pengoperasian sabuk dan puli halus. Yang keenam, rasio kecepatan tinggi. Ketujuh, tindakan wedging dari sabuk di alur memberikan nilai tinggi untuk membatasi rasio ketegangan. Oleh karena itu, daya yang ditransmisikan oleh V sabuk atau V belt lebih dari belt datar untuk ketegangan yang sama koefisien gesekan, busur dari kontak dan diizinkan di sabuk. Yang kedelapan itu, V belt dapat dioperasikan di kedua arah dengan sisi ketat sabuk di bagian atas atau bawah. Garis tengah bisa horizontal, vertikal atau miring. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nur Hashim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, kita masuk pada contoh permasalahan. Sebuah kompresor berputar dengan kecepatan 250 rpm dan membutuhkan daya 90 kW. Driver menggunakan V-belt dari motor listrik berputar pada 750 rpm. Diameter dari pulai pada poros kompresor tidak lebih besar dari 1 meter, sedangkan jarak antara puli yaitu 1,75 meter. Kecepatan belt tidak boleh melebihi 1.600 meter per menit, densitas 1.000 kg per meter kubik, dan tegangan tarik yang diizinkan sebesar 2,5 MPa. Sudut alur dari puli adalah 35 derajat Celcius. Koefisien gesekan antara belt dan puli adalah 0,25. Tentukan jumlah V sabuk yang diperlukan untuk mengirimkan daya jika masing-masing belt memiliki area cross seksional dari 375 mm kuadrat. Hitung juga panjang diperlukan masing-masing sabuk. Baik, jawaban diketahui P sama dengan 90 kW yang dirubah menjadi watt, yaitu 90 dikali 10 pangkat 3. N2 sama dengan 250 rpm, N1 sama dengan 750 rpm, D2 sama dengan 1 meter, X sama dengan 1,75 meter, V sama dengan 1600 meter per menit, sama dengan 26,67 meter per second. A sama dengan 375 mm kuadrat, sama dengan 375 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, sama dengan 2,5 MPa, sama dengan 2,5 Newton per milimeter kuadrat. 2 beta sama dengan 35 derajat atau beta sama dengan 17,5 derajat. Mu sama dengan 0,25. Yang pertama yaitu hitung diameter puli dari motor. N1 per N2 sama dengan D2 per D1 atau D1 sama dengan D2 dikali N2 per N1 sama dengan 1 dikali 250 per 750 sama dengan 0,33 meter. Lanjut, sin alpha sama dengan O2 dikali M per O1 kali O2 sama dengan R2 dikurang R1 per X sama dengan D2 dikurang D1 per 2X sama dengan 1 kurang 0,33 per 2 dikali 1,75. Hasilnya yaitu 0,1914. Alpha sama dengan 11,04 derajat. Lanjut. Baik, bisa kita lihat pada PPT gambarnya. Kemudian lanjut sudut putaran pada puli yang lebih kecil 5 puli pada poros motor 7. Yaitu theta sama dengan 180 derajat dikurang 2 alpha sama dengan 180 dikurang 2 dikali 11,04. Hasilnya 157,92 derajat. Sama dengan 157,92 derajat dikali V per 180.
sama dengan 2,76 radian. Baik, selanjutnya massa sabuk per meter panjang. M sama dengan area dikali length dikali density sama dengan 375 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 1 dikali 1000 sama dengan 0,375 kg per meter. Baik, lanjut. Kemudian kita masuk pada tegangan sentrifugal, yaitu TC sama dengan M dikali F pangkat 2 sama dengan 0,375 dikali 26,67 pangkat 2 sama dengan 267 Newton. Kemudian tegangan pada sisi kencang sabuk. T1 sama dengan T dikurang TC sama dengan 937,5 dikurang 267 sama dengan 670,5 Newton. Sehingga dapat dicari tegangan pada sisi kendor sabuk. T2, 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu kali theta kosekan beta sama dengan 0,25 dikali 2,76 dikali kosekan 17,5 derajat sama dengan 0,69 dikali 3,3255 sama dengan 2,295. Log T1 per T2 sama dengan 2,295 per 2,3 sama dengan 0,9976 atau T1 per T2 sama dengan 9,95. T2 sama dengan T1 per 9,95 sama dengan 670,5 per 9,95 sama dengan 67,4 Newton. Baik, lanjut. Kemudian jumlah V-belt, kita ketahui transmisi daya per belt adalah P sama dengan T1 kurang T2 dikali V sama dengan 670 dikali 5 kurang 67,4 dikali 26,67 sama dengan 16.085 watt yang kemudian diubah menjadi kilowatt yaitu menjadi 16.085. Sehingga jumlah V-belt sama dengan total transmisi daya per belt. Jumlah V-belt sama dengan 90 per 16.085 sama dengan 5,6. Yang dikonversikan menjadi 6. Baik, kemudian panjang tiap belt. Radius puli motor. R1 sama dengan D1 per 2 sama dengan 0,3 3,2 hasilnya yaitu 0,165 meter. Maaf. Kemudian radius puli kompresor. R2 sama dengan D2 per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 meter. Baik, lanjut. Baik, kita masuk pada klasifikasi transmisi sabuk. Yang pertama yaitu sabuk rata, flat belt adalah jenis paling sederhana, sering terbuat dari kulit atau lapisan karet. Permukaan pulinya juga rata dan halus, dan karena itu pergerakannya dibatasi oleh gesekan murni antara puli dan sabuk. Yang kedua, sabuk sinkron atau sering disebut sabuk gilir, timing belt, bergerak bersama puli yang mempunyai alur-alur yang sesuai dengan gigi-gigi pada sisi dalam sabuk. Ini merupakan gerak positif, hanya dibatasi oleh kekuatan tarik sabuk dan kekuatan geser gigi-giginya. Yang ketiga, sabuk bergerigi digunakan pada puli standar V. Gigi-gigi ini menyebabkan sabuk mempunyai fleksibel dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sabuk-sabuk standar. Sabuk ini dapat beroperasi pada diameter puli yang kecil. Yang terakhir, nomor 4, sabuk V mempunyai jenis sabuk yang banyak digunakan pada kendaraan dan industri. Bentuk V menyebabkan sabuk V dapat terjepit alur dengan kencang, memperbesar gesekan dan memungkinkan torsi yang tinggi dapat ditransmisikan sebelum terjadi slip. Baik, lanjut. Bisa kita lihat gambar sabuk pada PPT tersebut. Baik, lanjut. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kekurangan pada presentasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.